Shalom Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan, ini semua karena anugerahnya kita boleh berada pada pagi hari ini untuk bersekutu bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Bapak Ibu kita mau mempersiapkan hati pikiran kita akan menerima berkat pada pagi hari ini. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan memuji dari Kidung Jemaat 15. Baik yang pertama dan yang kedua, dihimpun semua. Please,
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, ketika kami menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan kami, maka sesungguhnya kami adalah hamba, kami adalah pelayan, kami adalah orang-orang kepunyaan-Mu yang punya tugas khusus masing-masing berbeda di dalam kehidupan kami sehari-hari. Itu pun juga yang seharusnya kami kerjakan ketika Engkau memilih kami dan membebaskan kami dari dosa. Namun ternyata kami belum mampu untuk melakukannya dengan maksimal. Kami masih menyadari diri kami sebagai pemilik seutuhnya kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan yang menjadi standar penilaian adalah diri pribadi kami masing-masing, bukan berdasarkan atas kehendak-Mu ataupun mandat yang Engkau berikan. Sehingga seringkali kami belum bisa taat dengan sungguh-sungguh kepada-Mu. Kami belum bisa setia kepada-Mu dengan segenap hati kami. Bahkan seringkali kami gagal menjadi hamba yang dipercaya. Untuk itu ya Tuhan, kami mau belajar dari Engkau di sepanjang ibadah ini, terutama ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tapi sebelum kami bisa untuk kembali mendengarkan sapaan-Mu, ampunikan, perlengkapi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama kita yang sudah mengaku dosa dan hadapan Tuhan, kita boleh menerima berita anugerah dari Ibrani pasal 9 ayat 28. Ibrani pasal 9 ayat 28, demikian berita anugerah dari Tuhan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menanti-nantikan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Kita tunjukkan dengan terus bagaimana kita mau membagi damai itu buat lebih banyak orang. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan yang sudah bersiap untuk menyampaikan firman Tuhan. Pujilah, pujilah. Mari kita persiapkan diri dengan firman Tuhan. Mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan yang sudah mengampuni kami, yang boleh menyapa kami dengan anugerah, memberikan shalom damai sejahtera. Kami bersyukur karena bermodalkan itulah hati kami, seluruh diri kami saat ini disiapkan untuk menyambut firman-Mu. Tetap kami membutuhkan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami masing-masing boleh memampukan kami saat ini untuk mendengarkan sabda-Mu. Dan sabda-Mu itu boleh menggelora di dalam kehidupan kami sehingga kami setia untuk melakukan di dalam kehidupan sehari. Karena itu ya Tuhan, berfirman-Lah, hamba-Mu sedia mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada ibadah baik pagi maupun sore nanti, kita akan melandasinya dengan membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Perumpamaan tentang talenta. Itu judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang-uangnya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata
berikan kepadaku tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu, hamba yang jahat, tak malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu kepadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang siap mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Di materi kasih Tuhan Yesus Kristus ada banyak contoh, tetapi saya potong saja. Saya mau cerita begini. Dulu saya pernah punya sebuah radio transistor ya. Punya ya ibu bapak dulu ya. Radio begitu. Awal-awal sih masih baru itu kan bagus ya. Kedengaran disetel, suaranya jelas, kita bisa menikmati siaran radio. Dulu ada drama-drama radio yang menyenangkan, sehingga misalnya soal sepuh, terus apalagi banyak ada juga zaman kuno, butir-butir pasir di laut, ya. Nah, ingat ya. Nah, atau juga kalau pas pulang sekolah capek dengar radio lagu-lagu pop barat begitu. Nah, apa yang dilakukan ketika itu sudah mulai keluar radio? Kadang-kadang suaranya hilang sendiri. Pernah mengalami radio terus lagi asik-asiknya suaranya hilang sendiri. Apa yang dilakukan? Tepuk gitu ya, buruk bisa
siaran tidak bisa diterima dengan baik karena radionya bermasalah, sudah mulai rusak, maka perlakuan kita pun berbeda. Ya, ada orang mungkin yang sakit parahnya bisa sampai dibanting itu, ya, barang-barang yang dipunyai. Karena apa? Karena tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Ya, masing-masing barang-barang yang kita miliki, yang kita punya itu punya fungsinya. Kalau masih bekerja dengan baik, maka kita akan hargai, kita rawat. Tapi ketika itu sudah tidak bisa bekerja dengan baik, kadang-kadang itu dibuang gitu ya, kadang-kadang ya sudah disimpan saja, tidak diapa-apain, dilupakan. Tapi selalu berfungsi dengan baik, ya, seperti HP ini selalu dibawa kemana-mana. Bahkan kalau ketinggalan pun kita akan bingung, ya tidak bisa melakukan apa-apa. Kita pelihara, kita berikan perlakuan yang terbaik, jika dia berfungsi sebaik-baiknya. Begitu pula dengan seorang pelayan, hamba, bahkan budak. Kasarannya kalau saya bicara soal budak, orang itu tidak dengan sembarangan pilih budak di pasar. Budak, maaf, ini bicara masa lampau ya, bukan zaman modern ini. Masa lampau ketika seorang tuan punya uang mencari budak, pasti dia akan lihat, sama seperti kalau kita memilih barang, demikian juga memilih budak. Misalnya kalau budak itu berkotor gitu ya, harganya mahal, oh ini bagus, ini saya jadikan pekerja di rumah, pasti kerjanya bagus karena dia punya tenaga yang kuat ya. Ataupun ketika dia melihat bahwa budak itu punya keterampilan untuk bertarung, maka tadi dibeli. Bagus ini untuk pengalaman pribadi saya, bodyguard saya aman karena dia pandai bertarung. Atau mungkin bagi tuan yang lain, minta beli, mau tak jadikan atlet gladiator, seperti itu. Nah, masing-masing dinilai oleh tuannya sesuai dengan apa yang dia lihat. Tuannya ini meyakini sesuatu ada pada diri dari budak itu, kemudian dibeli. Dia percaya bahwa kalau budak itu dibeli, mampu menghasilkan sesuatu yang baik untuk dirinya. Nah, Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau akhirnya sampai seorang budak yang bekerja ini diberikan uang yang cukup banyak untuk dikelola, pasti tuan ini sudah melihat kemampuan masing-masing budak ini, ya. Kemudian diberikan tanggung jawab, karena Tuhan tahu kapasitas dari budaknya. Bukan 1-2 kali ketemu dengan budak ini, dia tahu, dia mengamati apa sih kemampuan dari budak ini. Sehingga kalau dalam cerita ada 3 orang hamba yang dipilih, pastilah hamba-hamba ini hamba-hamba yang terpilih juga. Mereka punya kemampuan, dipercaya. Tetapi sang tuan ini memang memberikan kepercayaan dengan pertimbangan untung rugi, ya. Karena dia harus pergi ke luar negeri, dikatakan di sini. Ini perumpamaan, Bapak Saudara. Nah, ketika si A diberi lebih banyak daripada B dan C, si Tuhan sudah melihat, misalnya A diberi kepercayaan mengelola 5 talenta, berarti si A ini punya tingkat keberhasilan yang tinggi dengan resiko yang rendah. Ya, si B diberi 2 talenta, tingkat keberhasilan dia mengelola ya sedanglah, dan tingkat resiko gagalnya juga sedang. Sedangkan yang diberi 1 memang Tuhan ini sudah memperhitungkan ini tingkat keberhasilannya kecil, resikonya tinggi. Tetapi ini berarti ada niatan baik dari si Tuhan ini. Barangkali kalau diberi kepercayaan, si C yang diberi 1 talenta itu bisa mengembangkannya. Tidak usah pun banyak, tidak apa-apa, karena Tuhan sudah tahu kemampuan dari si C dibandingkan si A. Ya. Nah, kasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Modalnya tidak main-main, Bapak. Meskipun bukan harta yang bisa habis, tidak habis 7 tahunan, tetapi 1 talenta dikatakan, kita
kali sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar sama dengan UMR 1 hari. Maka 1 talenta saja bisa menghidupi secara cukup satu keluarga selama 200 bulan. Ya, selama 200 bulan atau 16 tahun 8 bulan. Gak usah kerja ibu bapak saudara, 16 tahun 8 bulan bisa hidup cukup. Besar kan ibu bapak saudara ya? Kalau dirupiahkan itu UMR 1,7 ya 2020 ini saya catat dikali 200 bulan ada 340 juta. Sekitar itu hanya 1 talenta 340 juta. 2 talenta 680 juta. 5 talenta 1,7 M. Dosa muluk-muluk ibu bapak diberi kepercayaan 1,7 M. Bina kalau diberi kepercayaan 340 juta. Senang gak dia? Menurut senang gak dia? Itu bisa berkembang punya apa bu warungnya? Enggak, tambahan suntikan modal seperti itu. Kalau dikasih kesempatan itu gimana? Ganti-ganti ya? Saya begitu. Ya? Dikasih loh, ini nggak ada apa namanya perjanjian yang jelimet. Pokoknya kamu kembangkan lah, ya. Talenta ini nggak kasih kamu kembangkan. Pasti orang yang giat melihat wah kemungkinan mau bisa begitu, dia akan mengerjakannya dengan baik, bisa berkembang dengan besar. Ya. Kita lihat etos kerja si A dan si B. Dikatakan di sana segera mengerjakan tugasnya, segera. Ini orang yang besar tuh. Tuannya pergi. Dia diberikan kepercayaan Allah. Jadi tidak diawasi tiap hari itu kok. Pokoknya kerjakanlah, tidak diawasi. Lega kan, aman kok. Kerja tanpa pengawasan dari bos itu kan lebih lega rasanya. Segera kerjakan dengan baik. Bahkan Bapak Ibu kalau dalam dunia usaha itu miras-miras ya, benar ya, saya nggak tahu apakah tepat ya dunia saya. Jadi sekalian misalnya jualan, dia dapat sesuatu di sana juga untuk makan sehari-hari dan juga untuk. Bisa begitu kan misalnya jualan makanan. Jualan makanan itu selain dapat untuk uang, dia juga bisa dapat untuk makanan. Ya, dari apa namanya kelebihan makanan yang dia jual. Kan bisa begitu. Harusnya si C juga begitu, harusnya. Tapi kok ya ada orang yang seperti si C ini. Zaman dulu memang kalau mau menyimpan uang nggak di bank. Mau menyimpan uang di bank sekarang aja 22 miliar bisa hilang. Ya, bisa hilang. Kemarin saya dengar apa namanya di Kompas ya. Itu ternyata data dari bapaknya. Oke, terus untuk prudensial balik tabungan bapaknya tidak balik ke tabungan itu bulat gitu. Sehingga pihak curiga itu jangan-jangan bapak dan anak ini memang punya rekayasa, gitu kan? Nah, ini lagi bingung kayak apa? Zaman dulu uang disimpan dalam tangan, nggak akan hancur karena bukan uang kertas, uangnya logam. Ya, simpan dalam tangan apa? Asalkan tidak ada orang yang tahu lokasinya, makanya nggak tahu biasanya kasih ada itu di sini gitu. Taruh simpan dalam tangan. Dan pada waktunya ketika uangnya pulang, tinggal diambil. Ada orang yang seperti ini, 340 juta hidup untuk 16 tahun 8 bulan tidak diapa-apakan, cuma disimpan dalam tanah. Kalau tuannya nggak tahu sih nggak apa-apa. Tapi pada akhirnya tuannya tahu apa yang dikerjakan oleh si hambanya C. A dan B nggak masalah. 5 bunga 5 10 talenta ya senang tuannya. Ya udah 5 yang baca. B dikasih 2 dapat 2 talenta.
Si A dan B sungguh-sungguh menghargai kepercayaan Tuhan. Ditunjukkan dengan apa? Usaha yang sungguh-sungguh, setia, tanggung jawab, dan juga mungkin dengan strategi yang mereka kuasai dan hasilnya 2 kali lipat. Tetapi si C tampaknya dia orang yang punya karakter tidak baik. Orang tangga kita bilang suzon, tidak berpikir positif tetapi suzon, berpikir negatif kepada Tuhannya, malas dan tidak peduli pada Tuhannya, bahkan mungkin tidak peduli pada dirinya sendiri juga. Ini orang yang sudah punya tujuan hidup. Beda kalau memang itu ditilep di korupsi. Ini tidak. Bukannya berarti korupsi lebih baik, bukan ya Bapak Ibu ya. Itu punya, maksud saya orang-orang seperti itu masih punya keinginan mengembangkan diri. Tetapi ini sama sekali disimpan. Tidak ada kemauan untuk pengembangan diri, bahkan bagaimana ya kita menjawab sama Tuhan, tidak ada dipikir seperti itu. Wong jelas-jelas tuh dipercaya untuk mengelola, untuk mengembangkan kekayaan Tuhannya, dan ini anugerah yang besar. Tetapi bukannya dikembangkan, dia menjadi takut, itu menjadi beban buat dia. Dan bukan hanya itu, karena pikiran yang negatif tadi, dia tidak mau berusaha, malas, dan tidak peduli. Pokoknya Tuhan kasih 1, paling tak dari 1 cukup, selesai. Dan si Tuhan ini marah, bukan karena 1 talentanya. Tuhannya tidak rugi 1 talenta, tidak rugi banget lah kalau dikatakan rugi, tidak dapat untung. Tapi kan bagus banyak modal. Bukan itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah pengakuan dari si C. Kok kamu sudah pikiran jahat sama aku? Kamu tuh jahat. Kamu sudah tahu aku ini begitu sikapnya. Kamu sudah tahu aku mencari keuntungan di tempat yang tidak tahu. Jahat-jahatnya aku, kamu tahu. Tapi kamu lebih jahat pikir aku seperti itu. Tidak punya husnuzon, pikiran baik. Oh iya ya, ini sebuah kesempatan. Ini sebuah kepercayaan dari Tuhanku. Aku akan coba kembangkan dengan baik. Dan kamu malas. Nyatanya apa? Ya kamu pakai untuk usaha, malah kamu tanah lagi. Marah ke Tuhan itu pada sikap etos kerja di sisi C tadi. Dan betapa tuannya merasa tidak. Aku tuh sudah tak rela-rela, aku kasih modal kamu, tapi kamu tidak memberikan yang terbaik dari kesempatan yang aku beri. Kecewa, bahkan ya sudah, kalau sekarang seperti itu, ambil aja talenta, kasihkan kepada yang sudah berhasil mengelola dengan baik. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di zaman modern ini bahkan ketika Bapak Ibu pinjam dana di bank, ya, ataupun mau kredit bareng di bank, kita akan disurvei ya, pekerjaannya, penghasilannya, jaminan yang kita punya. Pada akhirnya, seberapa besar pinjaman yang diberikan bank itu berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan bank atas kemampuan kita membayar pinjaman beserta dengan bunganya. Semakin yakin bank ini pada kita bahwa orang ini bisa dipercaya mengembalikan pinjaman dengan modalnya, sebesar itu pula lah dana pinjaman ini. Artinya, Bapak Ibu, semakin besar dana yang bisa Bapak Ibu pinjam dapat dari pinjaman itu, berarti Bapak Ibu semakin dipercaya dari kapasitas Bapak Ibu dan juga jaminan dari Bapak Ibu. Tapi kalau cuma dapat kecil, seperti itulah tingkat kepercayaan dari bank kepada kita. Dan akhirnya kalau kita
kapan tuh pinjam lagi gitu kan. Tapi kalau sudah punya kasus, utang uang, ngele gitu kan, sampai harus dikerasi gitu, harus diancam, catat gitu ya, nggak mau bank memberikan pinjaman lagi, di blacklist. Itu dunia modern. Semakin Bapak Ibu percaya, semakin diberikan kemudahan, ya, tingkat pinjaman yang lebih besar itu di dunia modern. Bahkan dengan plafon yang lebih tinggi dari yang kemarin-kemarin ditawarkan. Dunia modern. Kalau begitu Ibu Bapak Saudara, apa sih yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita saat ini? Ibu Bapak Saudara adalah orang-orang kepercayaan kita. Ya, saya, Pak Joko, Mas Yoyo, Pak Tri, semua yang hadir di sini, semua pelayan yang terlibat, maupun jemaat yang hadir, Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang kepercayaan Tuhan. Masing-masing dari kita sesuai dengan kapasitas kemampuan kita dipercaya untuk mengembangkan diri dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang diberikan pada Bapak Ibu. Bapak Ibu punya kemampuan apa? Talenta itu bukan saja sesuatu yang memang dari sananya, misalnya kok saya bisa nyanyi itu karena bakat yang mengalir, karena saya darahnya bapak saya mengalir ke saya, bapak saya seorang penyanyi maka saya bisa nyanyi. Bukan hanya itu, tetapi sesuatu yang juga kita peroleh melalui latihan dan pendidikan. Istri saya seorang perawat, dia belajar untuk bisa menjadi perawat. Itu juga talenta yang dia tersebut. Dan Bapak Ibu punya talenta yang lain. Artinya punya kemampuan dalam bermain piano dengan baik. Atau Bapak Ibu punya kapasitas yang lain. Pak Joko dan beberapa teman hari ini jadi kamen-kamen punya kemampuan itu dan juga punya kemauan. Selain kemampuan juga punya kemauan. Orang mampu tidak mau. Seperti si C tadi diberikan kemampuan tapi tidak mau. Ya sudah, gitu saja. Tetapi si A dan B diberikan kemampuan dan mereka mau menolaknya, mereka bisa berubah. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengembangkan diri dan siap-siap mempertanggungjawabkannya pada Tuhan ketika dia kembali? Sudahkah Bapak Ibu juga mensyukuri atau puji Tuhan atau diberikan kesempatan untuk melakukan ini di gereja, di rumah, di tempat pekerjaan Bapak Ibu masing-masing, ataupun di kampus, ataupun di sekolah? Sudahkah kita menyadari bahwa terima kasih Tuhan, ini kesempatan yang Tuhan berikan. Tolong aku ya Tuhan untuk mengembangkan. Sudahkah kita berguna dan berbuah sehingga banyak orang mendapatkan berkat dari talenta kita? Apapun itu. Sudahkah orang-orang merasakan hasil dari diri kita yang kita kembangkan? Karena itu Bapak Saudara, ayo mumpung sang Tuhan belum datang, silakan Bapak Saudara, jemaat mengolahnya, mengembangkan kembali talenta kita. Jadilah berkat bagi banyak orang melalui talenta kita. Hingga ketika Tuhan kita datang, kita lalu melaporkan seperti si A, si B, ya. Kemudian sang Tuhan menyambut kita dengan sukacita, dengan tangan yang mengembang, dipeluk gitu ya. Baik sekali perbuatanmu, anakku. Bukan lagi dibilang anakku, tapi anakku baik sekali perbuatanmu. Engkau adalah hambaku yang setia, yang baik. Engkau sudah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Kenapa ngomong kecil? Karena nanti tak kasih perkara yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar.
bagian akhir yang kita rindukan adalah masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Tuhan yang berbahagia ketika talenta itu berkembang. Ibu bapak, Tuhan kita akan berbahagia ketika ibu bapak menjadi pribadi-pribadi yang maksimal sebagai apapun itu dalam kehidupan ibu bapak saudara. Disambut dengan sukacita. Paling tidak berusahalah mengembangkan diri, karena yang dilihat Tuhan itu bukan jumlahnya, tetapi bagaimana respon kita. Kita terima dengan baiknya kepercayaan itu, kita lakukannya, kemudian kita kembalikan dengan sukacita. Tidak mampu, Tuhan, aku sudah berusaha, ini ya Tuhan yang sudah aku kerjakan. Jangan, Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Udah gak kasih, aku gak bisa apa. Itu kan gak mau, Tuhan, aku gak suka yang itu. Percaya, masing-masing dari kita punya kemampuan ini, dan Tuhan rindu ibu bapak menjadi pribadi yang maksimal. Pikirkan, renungkan, kerjakan, praktekkan. Tuhan Yesus menolong ibu bapak saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, disadarkan kembali kami bukanlah pribadi-pribadi yang tidak punya talenta. Sekecil apapun, 1:5, 1 itu kecil, tetapi tetap itu adalah talenta yang dipercayakan dan harus dikembangkan. Engkau menilik hati setiap pribadi di dalam ruangan ini ataupun di luar. Engkau tahu bahwa pribadi-pribadi itu adalah orang-orang yang dipercaya untuk mengembangkan sesuatu yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka pribadi-pribadi. Biarlah oleh firman Tuhan hari ini, setiap pribadi yang mendengarkan firman tertantang untuk mengembangkan diri secara maksimal, menjadi berkat, sehingga ketika waktunya engkau tiba, kami tidak malu untuk menyampaikan, Tuhan, inilah hasil pengembangan talenta yang sudah Tuhan berikan. Dan kami boleh melihat wajah-Mu yang bersukacita dan menyambut kami dengan Dia. Hai hamba-Mu yang baik dan setia, masuklah dalam sukacita Tuhan. Sungguh kami merindukan hal itu, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus hal itu boleh terjadi untuk setiap anggota jemaat dan simpatisan yang hadir dalam ibadah ini, baik pagi maupun sore, maupun dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka menyaksikan ibadah dan turut kita. Kami berserah diri, mampukan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah dengan sikap tegak kita bersama dengan makalah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada keputusan kita menurut pengakuan Imam Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan
persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Halo, selamat pagi. Saya mau waktu sejenak untuk membacakan wacana lisan GKI Indonesia Minggu 15 November 2020. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Terima kasih. Mungkin malu untuk masnya. Yang kedua, pada kebaktian umum hari ini, Minggu 15 November 2020, yang melayani firman Tuhan adalah Pendeta David Suprianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan. Dan terima kasih juga untuk seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai. Hari ini jemaat yang hadir lebih awal berjumlah 40 orang. Dalam ibadah tatap muka, jemaat diwajibkan mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan sebelum memasuki gedung gereja, jaga jarak, serta tidak bersentuhan secara fisik. Bagi saudara yang merasa kurang sehat, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Mohon perhatian anggota jemaat dan simpatisan. Persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa 17 November 2020 pukul 7 malam. Pemimpin persidangan Penatua Priyanto Herlambang. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja, dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran majelis jemaat. Persekutuan Komisi Remaja akan dilaksanakan dengan cara daring melalui Zoom setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Dipimpin oleh Ibu Yeni Megawati. Mohon orang tua dapat mendukung anak-anak remajanya untuk mengikuti persekutuan tersebut. Selamat ulang tahun 9 November Ibu Kesia Ira Noviana, 10 November Bapak Sulaiman Ahmad, 13 November Ibu Lucia Kumawati atau Ibu Santo. Untuk saudara-saudara yang ulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Yesus memberkati. Sekarang akan memasuki doa syafaat yang dipimpin oleh Pendeta David. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, masa-masa pandemi masih harus kami lalui, sehingga kami tetap harus melakukan pelayanan dengan cara yang berbeda. Dan kiranya Engkau menolong supaya majelis jemaat dan juga melalui komisi-komisi pengurus-pengurus maupun wilayah bisa tetap terus menyapa anggota jemaatnya, anggota-anggotanya, dan kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan yang tetap bisa menjaga iman. Kami bersyukur karena itu sudah dikerjakan juga oleh Komisi Remaja melalui kegiatan Zoom setiap hari Sabtu. Bila Engkau juga menolong para orang tua untuk terlibat aktif mengingatkan putra-putri mereka, maupun juga Komisi Anak yang setiap 2 minggu sekali juga menyapa anak-anak dengan Zoom, dan setiap 2 minggu sekali melayangkan atau menyampaikan pelayanan sekolah minggu dari gereja-gereja di sekitar. Biarlah melalui pelayanan kami, anak-anak dan remaja tetap bersama. Sementara jemaat dewasa paling tidak mereka boleh mendengarkan sapa malam Tuhan. Biarlah Engkau memberkati supaya semakin banyak anggota jemaat yang setia untuk menyimak bertumbuh bersama. Karena di sana kami membaca bersama-sama firman Tuhan
Tetapi yang penting adalah bahwa kami dalam setiap bagian itu boleh semakin memahami firman Tuhan. Dan bagi mereka yang tidak bisa menyimaknya, mereka pun boleh mendapatkan renungan melalui waktu jemaat yang dinantikan. Mungkin baru sebatas itu ya, tapi biarlah bagian kecil yang boleh kami kerjakan itu tetap bisa menjadi berkat bagi anggota jemaat dan simpatisan. Biarlah jemaat-jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan juga melakukan hal yang sama, bahkan lebih sesuai dengan talenta kapasitas yang Tuhan berikan kepada jemaat-jemaat tersebut. Biarlah nama Tuhan tetap dipermuliakan di tengah-tengah keadaan seperti ini. Kami berdoa untuk bangsa negara. Engkau menolong supaya pemerintah bangsa kami semakin dipercaya oleh warga, sehingga setiap kebijakan yang diterbitkan boleh diterima dengan baik, dilakukan dengan baik, dan akhirnya masyarakat adil, makmur, sejahtera sungguh-sungguh bisa dirasakan ketika kami, pemerintah dan masyarakatnya, berjalan seiring sejalan. Tuhan tolong supaya itu boleh Engkau tanda-tandakan. Kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka yang sakit, bagaimana kemarin Putri Santi kembali jatuh dan tampaknya ada masalah di tangannya. Bila melalui perawatan yang diberikan, beliau juga diberikan. Usinde juga bisa semakin pulih ketika beberapa minggu yang lalu juga jatuh. Pak Alek juga Engkau pulihkan, kami bersyukur hari ini sudah bisa hadir. Demikian juga setiap anggota jemaat Tuhan yang harus di rumah karena kondisi fisik dan juga karena usia mereka. Engkau memberkati, tetap memberikan sukacita. Kami juga bersukacita bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang bertambahkan usia di minggu ini, untuk Ibu Ira, untuk Bapak Solemon dan Ibu Santo. Biarlah Engkau tanda-tandakan sukacita dan kehidupan mereka semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar mereka. Tuhan juga mendengarkan setiap doa dan permohonan anggota jemaat di tempat ini dan simpatisan dalam pergumulan mereka di tengah keluarga, pekerjaan, pendidikan anak-anak yang memang masih harus banyak dilakukan di dalam rumah. Biarlah segala sesuatunya Engkau berikan yang terbaik. Bahkan doa-doa permohonan untuk mendapatkan pekerjaan, pasangan hidup, maupun juga untuk buah hati di tengah-tengah keluarga mereka, Engkau mendengarkan, sehingga pada akhirnya mereka boleh melihat karya Tuhan indah dalam hidup. Akhirnya ya Tuhan, terimalah doa permohonan kami yang terbatas, yang kami lakukan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengadakan kami berdoa dengan doa yang sempurna. Amen.
Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kantong hijau minggu ini untuk program DPPJ Klasis Semarang Timur. Bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri dan kotak hitam. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka, dapat tetap memberikan persembahan dengan cara yang pertama, menyimpan sampul persembahan yang sudah diisi dan menambahkan catatan tanggal ibadah, lalu memasukkannya ke dalam kotak persembahan di depan kamar pastor. Yang kedua, menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayahnya untuk mengambilnya. Adapun penatua yang bertugas, Penatua Stefanus Santono untuk wilayah Korintus, Penatua Deli Ganda Wijaya untuk wilayah Kolose, dan Penatua Isni Yulianti untuk wilayah Efesus. Atau dengan cara yang ketiga, mengirimkan melalui transfer ke rekening DKI Gunung Indah, Bank Mandiri atas nama Trianto Herlambang dengan nomor rekening 13501713758. Demikian mari kita mempersembahkan dengan mengangkat pujian. KJ 235 ayat yang pertama, dengar kata Tuhan. Segala puji, syukur, hormat kami naikkan kepada-Mu ya Bapa, untuk kasih sayang-Mu, untuk berkat-berkat yang boleh kami terima minggu lalu. Sekarang Tuhan, kami rindu mempersembahkan sebagian berkat yang telah kami terima sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Engkau sucikan dan kuduskan, layakkan sehingga persembahan kami ini boleh dipakai untuk pelayanan di gereja Gunung Indah ini. Berkati kami yang sudah memberikannya, baik melalui amplop-amplop sampul persembahan maupun transfer piagam. Berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap usaha kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami harapkan juga untuk majelis jemaat yang bertugas mengelola persembahan ini, adalah Tuhan tetap memberikan hikmat, takut akan Tuhan sehingga boleh mengelolanya dengan baik. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita boleh mempersiapkan diri memasuki ladang pelayanan kita masing-masing dimanapun kita berada di tengah pandemi ini. Dan ingatlah bahwa Tuhan mempercayai saudara atas segala apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Terimalah itu, syukurilah, kelola dan kembangkanlah supaya menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Aku milikmu, Yesus Tuhan. Yeah.
Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Ulanglah dan lakukanlah apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Hiduplah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan datang. Amin. Aku milikku Yesus.